Ya, ini ada pertanyaan lagi nih, bagus nih. Iya, monggo. Saya tak santai-santai saja, enggak apa-apa ya. Enggak usah tegang-tegang. Ini Oke. masih banyak soalnya pertanyaannya ini. Siap, enggak masalah. Jadi Monggo. saya sudah mengumpulkan beberapa List sumber-sumber pertanyaan. Oke. dari orang-orang yang memiliki keluhan seperti itu, dan banyak orang juga ingin tahu keluhannya itu seperti apa, sakitnya itu apa, dan bagaimana cara pengobatannya. Oke, monggo. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, ini tidak dicantumkan namanya. Oke. Langsung saja ya. Monggo. Sugeng dalu Ki Bagus. Oh, sugeng dalu niki siang nggih. Iya, ini yang sebelum set lama ini. Enggak masalah, monggo. Ya, saya selalu merasa gelisah, cemas, dan saya merasa akan terjadi sesuatu di esok hari, padahal sebenarnya ke esok hari itu nggak ada apa-apa. Saya tidak bisa tidur nyenyak karena terpikirkan besok itu seperti apa, dan selalu gelisah. Ketika saya punya masalah, saya juga memikirkan masalah itu terus, batek gitu. Nah, saya mau tanya, apakah itu semacam gangguan kecemasan nih, dan gimana nanti cara pengobatannya? Oke, berarti kan di situ memang rasanya dia itu ada hal yang tidak baik akan terjadi. Ya, Parno. Ya, di dalam kehidupan kita itu ada beberapa jenis. Yang pertama ya mirip tadi, kecemasan yang berlebihan, selalu negatif thinking, ya kan? Kemudian rasa-rasanya itu melihat gambaran masa depan akan terjadi hal yang buruk. Tapi yang buruk terus ya. Yang buruk terus yang dipikirkan. Kenapa kok nggak mikirkan yang baik? Ya, delalahnya besoknya ataupun entah yang dibayangin besoknya itu nggak terjadi. Berarti kan ini hanya rasa takut yang ada dalam orangnya, dalam diri orang itu. Ada lagi kisah di mana dia takut sesuatu yang nggak ada. Pernah orang datang ke tempat saya takut sekali Ki. Takut apa Mas? Nggak tahu saya. Ini kan kecemasan karena takut besok ada kejadian-kejadian ya negatif. Gitu. Iya betul. Nah ini yang terjadi di salah satu klien saya kan bingung. Lah ini takut sama apa? Nggak tahu. Berarti rasa takut dalam dirinya. Nah, apakah ini gara-gara hal gaib? Ya pertanyaannya gitu. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan itu bisa jadi Mas. Ya jadi, loh kok Ki Bagus kok nyalain hal gaib terus gitu. Iya memang itu kelakuan mereka. Gitu kan, ini punya tugasnya, kewajiban jin itu punya mandat dari Gusti Allah itu memang untuk mencelakakan manusia. Ya jadi ya yang disalahkan tetap mereka gitu. Tapi apakah manusianya salah? Ya juga salah. Kenapa mau mengikuti arahan dari jin atau setan kan gitu? Ini sudah terpengaruh. Betul. Kenapa kok urusannya sama jin dan setan? Jadi kembali lagi, jin, setan itu mempengaruhi manusia agar apa? Manusia itu malas-malesan, ya kan? Manusia itu melakukan hal yang salah. Coba kalau Mas sekarang dalam kondisi takut, cemas, saya suruh sholat, mau nggak? Takut. Akhirnya nggak jadi kan? Mungkin contohnya malah kita mau Jumatan, itu kan bagus, tapi ada corona. Takut, rasa takut yang berlebihan. Tapi ada corona lah. Akhirnya nggak mau sholat. Ketakutan lah, nanti mau sholat, tapi nanti takut tertular. Ya berarti kan ini negatifnya kan itu. Dia mempengaruhi ketakutan kita. Jadi ketakutan kita sangat kuat sekali. Akhirnya apa? Kita melangkah ke depan itu ya gimana ya? Takut, sedikit-sedikit takut, ada masalah sedikit langsung dibatek. Akhirnya apa yang terjadi Mas? Kalau orang takut kayak gitu, penyakitnya timbul Mas. Mohon maaf saya ceritakan almarhum, iya betul, almarhum ibu mertua saya. Beliau punya rasa takut yang mendalam. Pernah saya tanya, Ibu jenengan kok setiap habis maghrib kok duduk sini wonten apa? Ada apa? Mengatakan sama saya, aku wedi, saya takut. Takut apa Bu? Takut ada orang yang mencelakai saya. Nah, Ibu ada musuh? Saya tanya gitu Mas. Nggak punya, kata. Lah ini yang ditakutkan siapa? Ibu mertua saya nggak punya musuh, tapi dia takut, ya takut sesuatu. Akhirnya jelas takutnya apa? Takut disantet, takut dicelakai oleh seseorang. Nah, rasa cemas itu membuat dia nggak bisa tidur Mas. Ya,
Setiap hari saya pastikan setiap hari tidur mungkin jam 9 tidur atau jam 7 malam mungkin sudah tidur karena sepuh kan. Paling jam 11, jam 12 bangun lagi sampai pagi lagi, sampai besok lagi nggak tidur saking takutnya. Jadi memandang jendela, menghadap jendela ya, terus-terusan takut ya, was-was, rasa-rasa gelisah semuanya itu ada. Ya baiknya apa, sambil zikir, sambil wirid nggak masalah. Tapi mas, kan itu selalu berulang-ulang setiap hari, nggak bisa tidur, batek mas, kesehatan itu langsung drop. Penyakit datang semuanya. Makanya rasa takut yang mendalam dibiarkan kepada seseorang itu bahaya. Ya, bisa timbul penyakit lainnya. Ya, berarti itu penyakit apa? Penyakit non fisik yang menyebabkan penyakit yang fisik tadi. Gara-gara pikiran, ya kan? Dia penyakit pikiran, jadilah penyakit yang sungguhan. Gitu. Ini memang kisah nyata yang ada di sekitar kita. Makanya saya share, enggak masalah. Ini untuk apa? Untuk pembelajaran, Mas. Gitu. Penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita karena apa? Karena pikiran kita yang enggak baik. Selalu negatif thinking. Untuk pengobatannya itu seperti apa? Kalau saya sendiri, saya pribadi mengobati itu ya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa ya? Mempertebal keimanan kita beribadah lancar. Itu juga termasuk terapi kita. Ya, kita berbaik sangka sama sesama, ya, sama Gusti Allah pun itu juga obat yang baik. Apalagi kita berzikir, kita wiridan. Makanya saya mengadakan ataupun menghadirkan suatu metode penyembuhan terapi wirid. Ya, kita wiridan sama-sama pakai sarana tasbih. Ya, dengan gitu apa? Energi positif yang ada dalam diri kita itu kumpul, Mas. Kumpul, kita positif semua, penyakit hilang. Itu kan doa kita bersama, semacam itu. Jadi kan intinya penyakit pikiran, resah, gelisah, rasa takut segera dihilangkan sekarang juga, semacam itu. Takutnya nanti ke belakang semakin semakin parah. Ini menjadi penyakit yang sungguhan, penyakit yang harusnya hanya disembuhkan dengan cara ya mungkin kita nyantai ngobrol seperti ini, terapi gitu kan bisa sembuh. Kalau sudah masuk ke penyakit yang sudah ada wujudnya, jantung kayak ataupun darah tinggi kayak diabetes, nah pengobatannya kan harus pakai medis juga, Mas, ya kan? Jadi harus lebih ekstra nantinya, ya. Oke. Saya rasa cukup itu. Ya, oke. Terima kasih Bu Bagus. Ya, sama-sama. Pertanyaan barusan tadi ya. Oke.